Ketika ngebela temennya ini, terjadilah demonstrasi besar-besaran yang dimana mereka, nanti bisa di sini ada videonya, yang dimana mereka mengajak orang untuk ikut demo, dibubarin gitu loh. Jadi orang yang masih kerja, ayo bubar, 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 ayo demo. Nah pada saat demo, mereka menunjukkan bahwa mereka menganggap bahwa gaji mereka itu kecil. Karena gaji mereka kecil, mereka menuntut gajinya lebih tinggi. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Tahu nggak? Gara-gara 3 orang nih, 1.126 orang kena getahnya. Wah, kenapa ya? Yuk, kita bahas aja langsung dengan saya, Anna Milani, dan dengan Coach Antonius Arif ya. Halo Coach. Hai, hai. Wah, Coach ini lagi Seru ya? nih, Makanya kita kayaknya sayang banget ya kalau ini nggak dibahas ya. Iya, nih, beritanya kan seliweran nih Coach nih, karena katanya gara-gara 3 orang, 1.126 orang kena nih imbasnya. Malah saya sempat baca yang ikut kena ini, dia bilang saya sebenarnya nggak tahu menahu masalahnya apa yang 3 orang walah, nggak tahu menahu masalahnya 3 orang ini apa, tapi dia kena imbasnya gitu loh, di PHK gitu ya Coach. Gimana nih Coach? Oke, nah ini konteksnya belum kita ngomong dari tadi. Konteksnya adalah PT Yihong. Yihong ya. Ya, Oke. konteksnya dulu nih. Jadi orang pada bingung, maksudnya apa nih 3 orang nih? 3 orangnya apa nih 3 Apa orang? ini? Nah, jadi gini, ini menarik nih. Kenapa saya juga gatal pengen ngomong ini gitu loh. Dan tapi ngomongnya dalam konteks kita sebagai pengusaha, dan nanti Bu Ana juga sama sharing sebagai pengusaha, dan kita sebagai orang NLPers apa yang bisa kita lakukan. Betul dong? Nah, jadi ada cerita menarik nih, narasi sedikit ada. Saya juga cari informasi bahwa PT Yihong itu ada 3 orang yang tidak diperpanjang kontraknya. Coach, sebelum kita ke ngomong 3 orang ini, mungkin ini nih teman-teman sahabat LP mau tahu dulu nih, PT Yihong ini sebenarnya perusahaan apa sih? PT Yihong itu adalah perusahaan tekstil yang berada di daerah Cirebon kalau nggak salah. Ya, nah PT Yihong itu dia adalah, ini pemiliknya adalah orang Cina yang kebetulan Cinanya ini pengertian Cina daratan, benar-benar orang Cina, yang dia punya ada 5 cabang, 5 pabrik yang saya tahu saya, 2 pabrik di Vietnam dan 2 pabrik di Cina, dan 1 baru melakukan buka pabrik di Indonesia. Oh, oke. Ini cerita benar-benar pabrik baru nih. Berarti pabrik tekstil ya? Pabrik tekstil. Dan pasti kalau mama pabrik tekstil ini kan pasti ada macam-macam cerita. Bisa saja ordernya dari Indonesia, bisa aja order dari luar. Nah, jadi ceritanya dia buka pabrik. Nah, pada saat buka pabrik tersebut dijalankan running, rupanya dengan informasi bahwa ordernya itu nggak terlalu banyak. Karena mungkin bisnis baru berkembang, saya nggak tahu, pokoknya belum bertumbuh lah ya. Nah, dari sini kelihatannya menurut saya ada beberapa hal yang menarik gitu ya dalam pekerjaan tersebut. Kalau kita dalam konteks NLP nanti kita bahas, tapi cerita dulu adalah garis besarnya ada 3 orang yang tidak diperpanjang kontraknya. Dengan alasan orang tersebut katanya attitude-nya atau cara kerjanya kurang baik. Maka tidak diperpanjang. 3 orang tersebut tidak diperpanjang kontraknya, maka akhirnya terjadilah ya, kontraknya diperpanjang ya berarti bukan pemecatan ya, memang sudah selesai, berarti kontrak selesai, cuman nggak diperpanjang. Rupanya nggak tahu bagaimana, mungkin ada kelompok-kelompok serikat buruh atau apa saya nggak tahu, yang membuat mereka merasa tidak terima, ngebela 3 temannya ini. Ketika ngebela temannya ini, terjadilah demonstrasi besar-besaran yang dimana mereka, nanti bisa di sini ada videonya, yang dimana mereka mengajak orang untuk ikut demo, dibubarin gitu loh. Jadi orang yang masih kerja, ayo bubar, 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 ayo demo. Nah pada saat demo, mereka menunjukkan bahwa mereka menganggap bahwa gaji mereka itu kecil. Karena gaji mereka kecil, mereka menuntut gajinya lebih tinggi. Saya mengerti. Ya kalau kadang-kadang memang kan ada karyawan namanya gajinya kan memang tidak besar, betul. Itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks pengusaha, kita juga bisa ngelihat. Mungkin pengusahanya yang penting bikin dulu pabrik, kita coba dulu jalan. Kalau nanti ada order, mungkin bisa saja ada perbaikan gaji, bisa saja kan Bu.
Nah, dalam perjalanan itu rupanya mereka nggak terima. Mereka demo, bilang lebih baik perusahaan ditutup aja. Nah, ketika dia bilang perusahaan tutup, benar. 4 hari kemudian, kalau menurut peraturan, kalau mama 4 hari tidak masuk secara berturut-turut, dan tidak ada bukti apapun, kita punya hak loh untuk tidak meneruskan loh. Dan itu ada dalam apa Depnaker tuh ada, setahu saya tuh mengenai itu. Nah, makanya mereka putuskan lebih baik perusahaannya ditutup dengan alasan pilot. Padahal perusahaannya menurut mereka tidak pilot. Kenapa? Paling gampangnya adalah perusahaan itu pada saat masa 4 hari itu ada pengiriman barang yang harus dideliver tapi tidak dideliver karena terjadi demonstrasi besar-besaran. Karena tidak bisa dideliver, barangnya kena denda. Bener dong Bu, kalau bisnis kan harusnya ada one prestasi ya. Kalau one prestasi kan kena denda. Nah, karyawannya nggak mau ngerti. Makanya daripada perusahaannya berlanjut, lebih baik dibikin tutup. Dan itu pun masih dikasih pesangon loh. Bukan nggak dikasih pesangon loh Bu. Iya. Itu berarti masih bagus dong, dikasih pesangon kan. Padahal kan mereka yang demo loh. Harusnya kalau mama perusahaan tertentu lebih baik enggak dong. Orang mereka yang bikin masalah kan. Enggak loh, mereka masih mau bayar pesangon loh. Nah, ketika pesangon itulah mulailah ribut mereka lagi. Mereka minta tolong dievaluasi supaya perusahaannya buka lagi. Sekarang kita pikir ya Bu, kita mulai ngebahas nih dari berbagai sudut nih, menarik. Kalau saya sebagai pemilik Yihong, kan kita kan ketika sebagai pengusaha, ketika ngebuat sebuah pabrik, dan pabrik itu lagi baru berjalan, dan pabrik itu setahu saya belum lama, udah kemudian ada ribut, sedangkan saya punya 4 pabrik lainnya, apa yang akan saya pikirkan? Lebih baik tutup, jalanin pabrik yang sudah ada aja. Dan yang menarik adalah pabrik di Vietnam, menurut cerita biayanya bisa jadi lebih rendah tenaga kerjanya, dan mereka less tentang berkaitan dengan demonstrasi. Menarik ya? Iya. Nah, begitu juga yang di Cina. Lah kalau kayak gitu, buat apa saya pertahankan? Kalau saya sudah habis-habisan keluarin modal, bisnis dan sebagainya, tapi ternyata karyawannya melakukan unjuk rasa. Nah, tapi kalau saya ngelihatnya dari sudut NLPers, saya ini kan menduga-duga ya Bu, menduga-duga. Kalau sebagai pengusaha tutup selesai. Tapi kalau saya menduga-duga sebagai pengusaha, sebagai NLPers, dan kemudian saya juga pernah punya pengalaman berkaitan dengan karyawan yang problem, menurut saya ada pengaruhnya juga loh Bu. Apa tuh Coach? Pengaruhnya adalah contoh, karyawan yang problem, dan dia dalam masa kontrak, apakah mereka diberitahu nggak bahwa dia problem? Ada komunikasi lah ya. Nah, itu ya kita nggak tahu. Harusnya ada ya, harusnya. Tapi kalau pengalaman saya di beberapa perusahaan besar, dan Bu Ana juga pernah ngalami kerja di perusahaan yang sangat besar, bahkan bisa kita bilang perusahaan 500 perusahaan terbesar di Indonesia, itu pun ketika ada kesalahan di karyawannya pun dia nggak dikasih tahu. Tau-taunya udah selesai, pokoknya main, terminate aja. Betul ya Bu? Nah, jadi maksud saya, jangankan perusahaan yang kayak Yihong gitu loh. Perusahaan yang gede aja kadang-kadang mereka udah tutup mata aja, nggak usah ngomong, diem aja. Daripada ngomong nanti demo dan sebagainya, udah pokoknya udah kontraknya udah mau habis ini, nggak usah dibahas. Nah, itulah yang membuat akhirnya seakan-akan sepihak. Loh, padahal kalau mama kontrak itu kan tanda tangan berdua. Iya. Kan kontrak kan? Kesepakatan berdua. Kalau kontrak tidak diperpanjang memang itu ada dalam klausalnya kan. Lah kenapa mereka bisa nuntut? Kan aneh ya kalau kita pikir-pikir kan ya. Nah itu Bu. Nggak dibaca berarti waktu tanda tangan mungkin kontrak. Dibaca tapi mungkin ada provokasinya, ada provokatornya Bu. Yang membuat itu jadi demonya gila-gilaan gitu loh Bu. Iya. Logikanya sederhananya gitu. Kalau saya ngelihatnya cuman gara 3 orang, kecuali ya 3 orang itu dipecat, bukan kontrak habis, saya mengerti. Ini kontrak habis, dia memang nggak diperpanjang. Ya apalagi Adi yang pernah kerja di perusahaan-perusahaan yang pakai kontrak, dan sering kan kontrak lu juga nggak diperpanjang, ada aja kan. Lah terus mau gimana kalau kontraknya diperpanjang? Masa kita demo? Kan nggak mungkin ya. Ya memang bedanya kalau Adi orangnya lebih cerdas gitu ya. Kalau orang yang nggak cerdas kan pikiran, kita demo aja nih. Loh kok kayaknya pakai power. Lah begitu pakai power, lah kira pengusahanya nggak bisa pakai power. Dia pakai power balik. Ya udah gue tutup aja perusahaannya. Ya walaupun kalau saya pikir gila juga sih pengusahanya sih.
Dia maunya udahlah cuci tangan, dah beres selesai. Tapi kalau saya pribadi ya tanya, apakah kalau dibujuk-bujuk saya mau buka, saya nggak akan buka, Bu. Kalaupun saya mau buka, saya nggak akan buka di situ. Oke, kalau berarti dari sisi pengusaha ini, pengusaha juga melihat hal-hal yang berkaitan bisnisnya ya, Coach ya. Sekarang kita pakai logik aja Ya, gampang lah. apakah ini menguntungkan bisnis atau enggak gitu ya? Ini gini nggak usah ngomong yang jauh-jauh deh, Bu. Seorang Adi aja deh saya tanya deh. Di kalau lu jadi pengusaha yang punya Yihong, karyawannya udah demo sekian banyak, terus Adi dibujuk-bujuk lagi buka. Anggaplah Adi buka lagi. Apakah dia mau buka di sama lagi di lokasi yang sama? Nah, itulah. Ya bener dong. Iya, betul. Jadi nggak make sense. Jadi pada saat demo mereka nggak mikir tuh. Mereka cuma hanya marah, misalnya pakai kekerasan, mau HRD-nya mau dipukul dan sebagainya, kan nggak nyelesain masalah. Iya, iya. Bener dong? Nah, kalau dari sudut kita sebagai NLPers, apa yang terjadi kalau menurut saya bisa jadi tidak terjadi transparansi. Yang pertama adalah tidak diberitahu kenapa orang itu lemah, orang itu punya problemnya apa. Yang kedua, tidak ada transparansi. Dua, transparansi misalnya apa? Kalau kondisi perusahaan memang lagi sulit, kenapa nggak dibuka? Betul dong? Ya. Kenapa nggak kita ajak meeting, serikat buruh, Iya, biasanya ngomong bareng gitu ya. ngomong bareng, dinegosiasikan, dikasih tahu ini loh kondisinya. Mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi, mungkin belum sempat orang Yihongnya melakukan negosiasi, yang sini udah keburu demo semua orang diajak keluar. Iya. Jadi nggak ketemu lah Nggak ketemu. komunikasinya ya. Betul. Makanya kalau buat saya gambarannya serba salah gitu. Kalau saya sebagai Atau mungkin pengusaha, gini Coach, mungkin yang memulai demonstrasi ini bisa dia sebelum dia ngajak-ngajak orang, dia dulu gitu datengin HRD-nya ya. ya itu maksud saya tadi. Berarti kan pada saat momen itu, kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Apakah HR-nya udah mendengar tapi HRD-nya diem-diem aja, atau dia masa bodoh, dia biarin aja kacau sekalian. Iya, iya. Idealnya HRD, idealnya adalah dari awal dia melakukan negosiasi. Iya, jadi HRD itu jembatan antara Betul. perusahaan dan Hanya saya temukan di beberapa perusahaan HRD itu kadang-kadang kayak nggak punya power gitu loh. Saya ini cuman karyawan gitu loh. Jadi kadang-kadang nggak punya power juga. Kalau dia bisa bujuk, dia bisa deketin, dia bisa ajak ngobrol, bisa ajak negosiasi, mungkin nggak meledak juga. Baru mungkin loh saya ngomong, baru mungkin. Karena selama kerja di beberapa perusahaan yang saya tahu, HRD itu akan berusaha mendekati ke beberapa orang. Ya dong, makanya ada beberapa perusahaan kan ada yang namanya HRBP gitu ya, HR Business Partner, yaitu adalah membantu apa yang terjadi, dikonsolidasi dulu, dibicarakan dulu sebelum sampai meledak. Nah ini kan udah keburu meledak. Loh, kan lucunya aneh gini, meledak gara-gara 3 orang, 1.000 lebih, itu semua dibujuk. Pertanyaan menarik, kalau si 4 orang itu apakah sampai segitu menakutkannya? 3 orang yang itu apakah anggota serikat buruhnya begitu menakutkan sampai semua orang pada nggak mau masuk? Apakah sampai HRD-nya nggak punya power untuk ngedeketin mereka semua? Atau HRD-nya termasuk bagian dari kategori kayak penjajah yang membuat orang, udahlah, gue juga nggak suka sama dia, udah gitu. Logik lah, logik kita pakai logik lah. Masa 1.000 orang nggak ada yang suka sih sama HRD-nya? Sebenarnya apa sih yang membuat mereka membela ketiga orang ini? Nah itu yang menarik ya. Kalau membela ya mengerti sih Bu, saya mengerti karena banyak kondisi-kondisi yang seperti itu banyak. Tapi buat saya pribadi agak aneh di beberapa hal gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang agak aneh. Nah itu yang membuat jadi problem. Jadi kata isunya adalah mengenai pengiriman. Kita pakai logik sederhana. Kalau ini kejadian pada ibu, barangnya udah ada, pengiriman belum. Apa yang akan ibu lakukan? Barang sudah ada. Barang udah ada, pengiriman harus kekirim. Apa yang akan ibu lakukan? Ya saya berarti cari ini ya,
cari vendor lain yang bisa bantuin untuk kirim barangnya kalau Iya. memang mogok gitu kan. Iya. Kalau cari mogok. vendor lain untuk ngangkutin barang, masukin Iya. barang, kirim kan. Iya kan udah jadi barangnya gitu kan. Ya saya nggak tahu apa yang terjadi kan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak Kalau tahu. kita secara bisnis biasanya kita akan melakukan itu. Betul dong. Yang paling gampang apa? Cari vendor, cari kuli angkut, Ya transportasi lain lah yang gampang bisa. dong. Cari aja kuli angkut. Iya. Kuli angkut yang bawa, selesai. Atau, ini kayak contoh deh. Ibu Ana kan tahu ya, kita pernah bantu salah satu perusahaan yang berkaitan dengan bisnis kedelai. Iya. Kan bisa tuh kuli angkutnya kan preman. Kenapa nggak kita samperin aja preman dari situ? Kita bayar untuk ngangkutin barang. Kalau itu preman di situ, logikanya sama orang pabrik harusnya lebih galak preman itu dong. Iya. Udah nggak masuk akal nggak? Iya, iya. Sama aja kayak gini contoh deh, gak usah jauh deh. Tanjung Priuk. Tanjung Priuk pemikiran lo apa, Di? Kalau mama lu ngomong Tanjung Priuk. Kriminal. Banyak preman lah. Ya. Jangan banyak kriminal lah ya. Preman. Banyak preman. Pertanyaan menarik. Apalagi kalau kita ngomong, Itu ada tulisannya tadi. ada tulisan apa tadi? Ada tulisan. Nah, kriminal. Apa banyak preman? Pertanyaan menarik buat saya adalah kalau banyak preman, kok bisa ada kapal cruise bersandar di Tanjung Priuk? Dia memanfaatkan preman-preman itu untuk ngebantu barang masuk ke kapal cruise loh. Dan menarik ya, tidak ada yang rusak dan tidak ada yang hilang. Dan lucunya menariknya, kapal cruise masuk lagi, datang lagi. Berarti apa? Termanfaatin gitu ya. Nah, pinter bagaimana menegosiasi si preman-preman itu supaya bukan Diajak seakan-akan kerjasama malah bukan ya. kayak kerjanya diambil alih, tapi malah ngebantuin. Karena kalau pama kapal cruise di cerita kapal cruise ya, kalau di Singapura itu barang itu masuk depan itu rapi banget gitu ya. Rapi sampai naik ke atas rapi. Kalau kita enggak, di Tanjung Priok dorong-dorongan barang. Jadi ada beberapa preman gitu ya, didorong. Tapi nggak ada yang rusak, hebat dong. Begitu kita pulang, barangnya ada lagi. Berarti kesimpulannya apa? Bisa jadi si kapal cruise ini punya HRD yang sangat bagus. Iya, betul. Mengantisipasi si bagian hal-hal itu. Yang kalau mama kita melihat, itu ada yang namanya analisa Pestelbu. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Mungkin juga di PT Yihong itu ketika ngebuka tidak melakukan analisa itu. Yang akibatnya ketika ada demonstrasi, ya sudah terjadi aja demo. Ya. Berarti harus dari beberapa hal juga ya, Coach ya. Kalau dari sudut NLP yang kita bisa lakukan apa? Satu, keterbukaan. Betul dong? Yang kedua adalah pendekatan. Masa sih dari yang tadi saya bilang nggak masuk akal gitu. Nggak masa HRD-nya nggak ada yang bisa ngebujuk satupun gitu. Atau HRD-nya selama ini pakai tongkat apa gimana gitu loh. Sampai nggak kayak gitu. Bener nggak? Iya. Pertanyaan saya, anggaplah yang sono tuh ada yang galak. Pertanyaan, emang nggak ada kelompok lain? Bukankah setiap kelompok pasti ada perpecahan? Nggak mungkin dong satu kelompok cuma satu gini dong, nggak mungkin Bu. Tumbennya kompaknya 1000 lebih. Di mana 1000 pasti ada kubu-kubuan, nggak mungkin. Kayak gak usah jauh-jauh deh, Adi aja main bola, pasti ada 2 kelompok, 3 kelompok. Bener nggak? Tuh kan? Yang artinya ada geng yang kelompok ini, ada geng yang ini. Jadi nggak mungkin 1000 orang tuh bisa kayak bersatu padu untuk sama-sama demo. Itu agak aneh buat saya. Gitu loh. Ya. Kecuali penanganannya tidak tepat. Kecuali gitu ya. Nah, makanya terus kemudian analisa pestelnya. Kalau sudah analisa itu bisa dilakukan. Tapi kalau sebagai pengusaha, ya dia kan harusnya meng-hire orang-orang ya. Saya nggak tahu yang di-hire orangnya orang capable apa enggak. Yang atasan-atasannya. Untuk buat itu berjalan dengan baik. Ya. Yang pertanyaannya, kalau itu berjalan dengan baik, harusnya minimal manajernya hubungannya bagus dong. Manajer itu kan punya supervisor dong. Ya. Palingnya supervisornya hubungannya baik dong. Ya. Jangan-jangan ini loss semua loss. Kan aneh ya dia. Masa sih dari 1000 orang, nggak ada satupun yang mau ngebelain perusahaan, kan aneh. Iya. Itu sih Bu yang saya mau ngomongin. Jadi bahwa dari sudut kita sebagai pengusaha apa yang harus kita lakukan, dari sudut karyawan memang mungkin juga karyawan itu ada problem,
Walaupun memang banyak kejanggalan-kejanggalan buat saya pribadi gitu loh. Nah kejanggalan itu memang saya tidak bisa temukan di internet. Saya cari informasi nggak ada gitu ya. Mungkin kalau ada yang punya boleh tulis di komen gitu ya. Dan dari sudut kita adalah kepada karyawan itu ya memang ya kalau memang ketika kita buka di satu lokasi kayak di Cirebon pasti ada sesuatu yang kita mau ngelakuin sesuatu ya. Alasannya apa saya nggak tahu. Mungkin juga mau kirimnya ke Bandung tapi lewat I don't know. Ini kan masalah pilihan ya. Tapi balik lagi, sekeras-kerasnya orang menurut saya, kalau atasannya cukup deket, harusnya baik-baik aja sih ya. Saya nggak tahu di bagian itu agak ada bagian yang aneh sih, missing link sih. Kalau saya ngeliatnya gitu, Bu. Kalau Bu Ana gimana pandangan? Ya, berarti kalau menurut saya sih ada komunikasi ya, missing communication sih sebenarnya di sini, karena di NLP itu juga sebenarnya kan komunikasi itu yang penting ya Coach ya. Betul. Jadi bagaimana sebagai seorang pengusaha kalau mereka memang tahu ini 3 orang ini tidak bagus, ya mungkin bisa dikasih SP dulu gitu kali ya Coach ya, atau dikomunikasikan. Enggak, kalau kontraknya ya benar, seharusnya dia SP dulu, baru kontrak pasal saya ini mereka tahu bahwa kenapa alasannya nggak diperpanjang kontraknya gitu kan. Jadi dia tahu oh ya oke, karena memang mungkin pekerjaannya atau apa gitu kan kita nggak tahu ya. Tapi paling nggak sudah dikasih tahu. Atau kalau misalnya kalau di perusahaan misalkan di tempat Adi kerja mereka bisa ngomong gini, oh sorry Di karena kami nggak diperpanjang, bisa aja gitu ya dia kontraknya, itu masuk akal. Tapi kayaknya ada missing link di bagian itu sih. Iya betul, terutama soal komunikasinya ya Coach ya, sampai membuat yang 3 orang ini mendapat dukungan dari 1.000 orang lagi gitu kan. Dapat dukungan dari 1.000 orang lagi gitu kan. Dan malah yang kena getah malah yang 1.000 orang nih jadinya gitu kan ya. Nah anyway kita nggak begitu tahu di dalamnya ya Coach ya, karena ini kan berita yang kita baca kan berita secara general, secara umum gitu ya. Nah mungkin nanti ada pendapat dari sahabat NLP gitu kan yang mungkin bisa dilayangkan ke YouTube channel kita ini gitu ya. Nah itu kita akan tunggu pendapat dari sahabat NLP semua. Oke, sahabat NLP, demikian dulu topik kita kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi dengan topik menarik lainnya di YouTube channel Coach Antonius Arif. Boleh dilayangkan pertanyaan-pertanyaan atau masukan di YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita semakin bertumbuh. Baiklah, dengan saya Namilani dan saya Coach Antonius Arif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.